Coba deg-degan. Biasa ya kan udah punya pengalaman ya. Jadi santai aja. Di pertemuan kita hari ini kita cuma mau ngecek aja terkait dengan rencana Bu Rika yang mau mengadakan pembelajaran di kelas 8B ya. Tujuan pembelajarannya itu terkait dengan hubungan antara sudut pusat sama sudut keliling lingkaran yang menghadap pusat yang sama. Baik. Jam berapa nanti akan pelaksanaannya? Untuk pelaksanaannya sendiri jam 7 dan jam 8 jam 1 pas. Kemudian kira-kira nanti dalam pembelajarannya atau yang sudah dipersiapkan, Bu Rika mau mengembangkan apa nih yang mau dikembangkan? Di dalam pembelajaran nanti saya ingin menyiapkan aspek yang diferensiasi, kemudian juga KSE, dan juga saya menyelipkan culture budaya di situ. Selain itu juga ketika pemberian LKPD juga berdasarkan kemampuan peserta didiknya Pak. Jadi diferensiasi itu prosesnya di mana dalam pemberian LKPD saya membedakan antara kemampuan yang tinggi dan juga yang berkemampuan rendah. Berdasarkan Kemudian terkait dengan tadi kan pelaksanaannya ya, kira-kira strategi apa yang sudah disiapkan supaya pelaksananya nanti lancar? untuk strategi persiapannya saya sudah menyiapkan pembelajaran yang berkaitan dengan hubungan sudut pusat serta sudut keliling. Selain itu juga saya menyiapkan LKPD yang berbeda dan juga saya menyiapkan bahan ajar berupa PPT Pak. Nanti di dalam pembelajarannya itu saya ingin membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Baik, terkait dengan karakteristik peserta didik juga sudah diperhatikan ya? Iya sudah dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke. Mudah-mudahan nanti pembelajarannya sesuai dengan rencana. Kemudian mungkin ada improve yang dalam kelas mungkin bisa di ini ya. Iya Pak. Oke, Siap. selamat melaksanakan pelaksanaan pembelajaran nanti mudah lancar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Ya. We start. Let's pray together for leader. Before we study, let's pray together. Start. Sebutin tapi yang nggak boleh disebutin temennya ya. Pusat. Titik pusat, busur, tali busur, tembereng. Udah ya? Apa tema? Jurik. Satu-satu nggak main keroyokan. Aku tadi apa? Nanti bisa kasih ya siapa aja. Gambar kucing deh. Mana yang ditunjukin aja. Ini tidak Oh ini. Ini sudut apa namanya? Setengah? Alfa. Berarti sudut ini setengahnya sudut ini kan? Ya nggak? Ini sudut apa namanya? AOC ini disebut sudut apa tadi? Keliling atau sudut pusat? Nah, berarti ini sudut apa? Ini sudut apa?
gitu, kasih keterangan. Nah, jadi sudut AOC mana? AOC adalah dua kali sudut A, atau sudut ABC mana? ABC berapa kali sudut apa? Ini kamu. Nah, setengah kali sudut AOC. Pintar. Karena sudut AOC sudut pusat, ABC sudut, maka sudut pusat sama dengan berapa kali sudut keliling. Oke, have you finished everyone? Not yet. Bisa kan? Di sini boleh nih. Adalah terbentuk dari dua buah. Boleh di sini diterusin juga. Ini misalnya kurang titik-titik nak. Jadi sudut keliling adalah sudut yang terbentuk dari dua buah apa ini? Kali bu? Iya. Yang berpotongan di titik lingkaran. Oh makan ya? Kenapa? Hah? Bukan. Ininya dihapus. Itu tiga. Bukan. Coba katanya hubungan apa? A B C B berarti bukan di sini. A B itu dari sini ke sini. Dari C ke A yang ini dihapus dulu nak. Nggak apa-apa. Kita dulu aja. Bisa. Nah sekarang di sini kan alfa. Ya. AOC yang mana? AOC coba nak. AOC. Yang mana berarti besar sudutnya? Sudutnya yang mana? Ini kan? Sorry jangan ABC. CBA-nya 15. Berarti CAO-nya berapa? Kalau di sini 15, di sininya berapa? 30. Jadi besar sudutnya adalah sudut keliling besarnya setengah dari sudut pusat. Nah, nanti materi selanjutnya kalian diminta untuk menghitung besar sudut refleks. Nah, itu materi selanjutnya. Istighfar dulu. Oke, berarti untuk pertemuan kali ini kalian sudah paham terkait hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Apakah masih ada yang belum paham? Sudah? Yang laki-laki sudah paham atau belum? Yang laki-laki sudah paham atau belum? Sudah? Yang perempuan ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada karena waktunya sudah selesai, Misrika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKPD-nya dikumpulin nak. Lega kemarin pelaksanaan pembelajarannya. Alhamdulillah Pak, cuma kemarin mendapat beberapa kendala. Oke. Jadi pertemuan kita nggak lama-lama ya mereka. Kita hanya evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang kemarin. Kemudian dari evaluasi itu atau refleksi itu untuk digunakan dalam pembelajaran berikutnya. Pembelajaran. Jadi pertemuan kita obrolan singkat ini hanya memberikan rencana tindak lanjut untuk depannya. Oke, kira-kira gambarannya
kembali batasannya seperti itu. Nah, harapannya ke depan semoga seluruh siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan juga saya bisa lebih mengontrol seluruh siswa, karena kemarin ketika pembagian kelompok kan fokus pembelajaran menjadi terpecah-pecah. Nah, saya sudah berusaha ketika menjelaskan, saya jadikan satu siswa itu teknis nomor ini, jadi saya cut dulu semuanya supaya instruksinya jadi satu di saya. Tapi tetap aja ada siswa yang di belakang itu masih nggak mendengarkan atau alias jadi ibu. Jadi waktu pembelajaran kemarin Bu Rika menemukan kendala ya, ada kendala teknis, yaitu terkait dengan laptop yang tidak terkoneksi dengan LCD, sehingga bahan ajar yang sudah disiapkan itu tidak kemudian yang kedua terkait dengan siswa yang masih ada yang belum belajar secara efektif gitu ya. Nah, ini kan menjadi evaluasi untuk ke depan ya. Kemudian kira-kira langkah apa terkait yang pertama terkait dengan perangkat tadi untuk ke depannya seperti apa? Terkait boleh ketawa nggak sih Pak? Jadi hal apa yang saya lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran kemarin, yang pasti saya harus menyediakan dua opsi. Kalau kemarin kan opsi bahan ajarnya hanya melalui PPT, berarti saya harus mempersiapkan berupa printoutnya supaya mereka bisa lebih jelas lagi untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi seperti itu. Nah, untuk penguasaan siswa, mungkin saya akan bisa lebih mengenali karakteristik siswa dan bisa lebih mempertegas di awal pembelajaran bahwasannya seluruh siswa harus bisa dapat mengikuti pembelajaran matematika ini dengan baik, dengan efektif dan optimal seperti itu. Oke. Kalau dibuat skala lah ya, berarti pembelajaran kemarin terkait dengan partisipasi siswa, kalau dibuat 1 itu sangat rendah, kemudian 10 itu sudah sesuai harapan, kira-kira mereka itu masih di posisi skala berapa antara 1 sampai 10? 9, karena hanya satu itu Pak. Iya, sudah bagus ya berarti ya. Iya. Oke. Baik. Ya, Dan juga anak-anak yang di kelas 8B itu anak itu jadi sangat antusias gitu loh Pak. Jadi di dalam diskusi kelompok itu sangat berjalan dengan baik. Gak hanya 1-2 orang yang bekerja, tapi semuanya pada bekerja. Dan begitu juga pada proses pengutarakan pendapat, mereka itu sangat antusias. Miss. Jadi saling timbal balik. Jadi kelas itu menjadi lebih baik. Oke, berarti secara keseluruhan ya pembelajaran sudah baik, cuma ada beberapa titik yang belum maksimal. Itu tadi sudah masuk ke rencana aksi ke depannya ya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan ke depan ya, kira-kira strategi apa untuk mengatasi titik-titik yang masih menjadi kelemahan tadi yang belum maksimal? Rencana ke depannya seperti apa? Rencana ke depannya ya mungkin untuk siswa yang satu tadi itu mungkin saya akan pendekatan secara emosional ya Pak, mungkin di luar pembelajaran supaya siswa itu bisa lebih menghargai pembelajaran di dalam kelas. Nah, selain itu untuk kendala teknis tadi itu ya saya harus bisa benar-benar mempersiapkan secara maksimal baik sebelum pembelajaran maupun ketika pembelajaran. Kalau misalnya sebelum pembelajaran yaitu saya membuat dua opsi, PPT dan juga print outnya, supaya nanti print out dari PPT itu bisa dibagikan kepada siswa. Oke, saya tertarik yang satu anak ini karena ini kan akan berefek kepada kawan-kawan yang lain. Iya. Artinya pendekatan seperti apa nanti yang akan dilakukan untuk supaya di pertemuan berikutnya si satu anak ini tidak buat masalah lah bahasanya gitu. Seperti apa? Mungkin kalau di luar kelas nanti saya akan mengalami secara personal ya Pak, supaya juga nggak terlihat oleh teman-teman yang lain. Mungkin dia kalau ditegur di dalam kelas dia akan lebih malu, karena kan kemarin sempat saya bilang ketika pembelajaran Miss Rika itu tidak hanya melihat proses hasilnya langsung jadi, tapi saya juga menilai penilaian sikap, attitude dan lain-lain. Nah, baru di situ dia agak terketuk, baru dia mau mengikuti proses pembelajaran dengan baik, mulai dari membaca hasil kesimpulan kelompoknya dan seperti itu. Mungkin nanti sebelum pembelajaran selanjutnya itu saya akan meminta waktu dia sebentar dan berdiskusi secara non formal lah Pak, maksudnya lebih ke ranah yang non formal. Pra pembelajaran
pembelajaran atau misalnya kan pertemuan berikutnya di hari apa? Hari Senin ya? Setelah ini ujian minggu. Enggak, kita kan masih ada satu pertemuan di hari Senin kan? 8B kan? Di 8B berarti jangan sebelum ini apa itu? Terlalu mepet. Nah, kalau pas mau pembelajaran, ada hari sebelum. Kira-kira hari apa nih? Mau misalnya manggil secara khusus? Nanti siang Pak. Di siang, oke. Nah, kira-kira nanti yang akan disampaikan untuk bahasanya coaching ke yang bersangkutan atau istilahnya mengenali potensi yang ada di dalamnya, tapi pas pelaksanaan kemarin ternyata nggak dimaksimalkan oleh dia kan. Nah, seperti apa nanti kira-kira pendekatannya? Ya mungkin yang pertama tanya kabar dulu, terus meminta referensi pembelajaran dari dia dulu lah Pak. Terutama terus ditanya kendalanya kemarin itu kenapa bisa tidur, mungkin atau dia ada sesuatu yang terjadi sebelum pembelajaran seperti itu. Nah jadi dari hal-hal yang dia sampaikan mungkin nanti bisa dikaitkan apa perbaikan yang mau dilakukan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Oke, sudah bagus. Artinya inisiatif dari Bu Rika terkait dengan satu anak ini berarti tadi sudah tergambar alur coaching. Jadi anak itu menemukan sendiri, merefleksi sendiri, kemudian dia juga yang akan menggali apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah, itu yang harus dibiasakan ke anak supaya memang kesadaran dirinya itu muncul. Jadi kita kan kemarin sudah KSE ya, KSE, kemudian diferensiasi juga sudah, jika nanti harapannya semua itu belajar sesuai dengan yang di skenario kemarin ya. Oke. Baik, berarti nanti ya Bu Rika akan aksinya ya. Oke. Kemudian ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan pembelajaran yang lalu, terkait dengan materi seperti apa penguasaan anak-anaknya? Kalau untuk materi kemarin kan sebelum pembelajaran memberikan ini apa persepsi terkait dengan unsur-unsur lingkaran. Ternyata hampir seluruh siswa itu sudah menguasai terkait unsur-unsur lingkaran. Hanya saja terdapat sedikit kekeliruan kemarin terkait dengan apoteman dan pembereng. Tapi teman-temannya juga sadar, itu yang salah. Kemudian mereka saling memperbaiki, saling berkolaborasi lah satu kolaborasi. Jadi kemampuan 8A bisa saya simpulkan bahwa kemampuan itu menengah ke atas karena sudah lebih dari setengah siswanya, bahkan hampir semua siswanya sudah menguasai. Paling yang belum menguasai sekitar 2 sampai 3. Berarti kan tujuan pembelajaran terkait dengan sudut pusat dan sudut keliling ya? Iya. Berarti untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran pada pembelajaran kemarin sudah diberikan asesmen formatif atau jenis? Mereka ini Pak, saya presentasi kelompok. Jadi setiap kelompok itu pada terakhir proses kesimpulannya mengutarakan kesimpulan mereka terkait hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, masing-masing kelompok mengutarakan dan boleh juga ada yang menanggapi. Jadi jika kalimatnya kurang lengkap, itu diperbaiki berdasarkan kalimatnya yang lengkap. Jadi di situ saya tidak bilang salah atau tidak, tapi mungkin kurang tepat atau kurang lengkap. Jadi yang lengkap silakan diperbaiki. Dan juga di proses terakhir pembelajaran saya juga memberikan kesimpulan secara menyeluruh supaya mereka bisa menulis apa hal-hal yang kurang di dalam KPD mereka seperti itu. Dan terakhir saya menanya secara random beberapa siswa, hasil mereka bisa menjawab pertanyaan berdasarkan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Oke, baik, terima kasih Rika sudah merefleksi kegiatan pembelajaran yang lalu ya. Pelaksanaan pembelajaran diferensiasi sudah berjalan dengan baik ya, walaupun ada kendala teknis. Kemudian ada satu siswa itu yang belum mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, tadi Bu Rika sudah merencanakan untuk aksi penanganan yang bersangkutan, yaitu nanti ya memanggil, kemudian melakukan coaching kepada dia, memberikan tanggung jawab tentunya ya. Baik, Bu Rika, mungkin pertemuan kita saat ini kita sudahi, kan kita nggak lama-lama ya. Yang penting nanti saya minta kabarnya terkait dengan perkembangan siswa yang bersangkutan tadi ya. Sukses selalu Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.